Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa senyawa organik itu disebut juga sebagai senyawa karbon. Jadi karbon itu punya peranan penting dalam senyawa organik. Dan karbon dalam senyawa organik itu terbagi menjadi 4 macam atom karbon. Ya, ada yang disebut sebagai karbon primer, ada yang disebut juga sebagai karbon tersier, dan ada juga yang disebut sebagai karbon kuarterner. Ya, ada primer, sekunder, tersier, kuarterner. Apa bedanya? Ya, jadi suatu senyawa organik yang memiliki karbon primer adalah senyawa organik yang mempunyai atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Ya, jadi kalau ada atom C dalam senyawa organik yang mengikat satu atom C lainnya, maka disebut si C tersebut adalah C primer. Nah, kalau C sekunder, dia mengikat dua atom yang lain, tersier 3 dan kuarterner 4. Ya. Jadi ada C primer, primer itu mengikat satu atom C lainnya, C sekunder 2, C tersier 3, dan C kuarterner 4. Gimana sih maksudnya C primer, C sekunder, dan lain sebagainya itu kayak gimana ya? Oke, kita lihat contoh struktur yang ada di gambar-gambar di bawah ini. Pertama kita lihat yang ini ya. Jadi struktur yang ini ada berapa buah C? 1, 2, 3, 4. Nah, dari keempat C ini, coba kita tentukan masing-masing karbonnya ini termasuk karbon apa. Ya. Oke, kita lihat karbon yang ini. Karbon yang ini, ya, C yang ini dia mengikat satu C yang lain. Berarti C ini adalah karbon primer. Kalau C yang di tengah, ya, C yang di tengah dia mengikat dua C yang lain, yang di kiri sama yang di kanan. Berarti ini adalah C sekunder. Nah, kalau yang ini juga dia mengikat dua C yang lain di kiri dan di kanan, maka dia disebut sebagai C sekunder. Dan yang ini terakhir yang di ujung C ini hanya mengikat C yang di sebelah kirinya, maka disebut sebagai C primer. Ya. Nah, kemudian senyawa yang di sampingnya. C ini adalah C apa? Dia ngikat satu C yang di sebelah kanan, maka ini C primer. Kalau yang ini bukan C sekunder. Kenapa? Karena C ini ya mengikat satu yang di sebelah kiri dan satu di bawah, dan satu lagi di sebelah kanan. Berarti ini adalah C tersier. Kalau C yang ini dia mengikat dua, kiri dan kanan. Nah, dua tangannya lagi kan mengikat H. Maka C ini disebut C sekunder. Kalau C yang ini dia hanya mengikat satu C. Ya, sisanya tiga tangannya lagi dipakai mengikat H. Berarti ini adalah C primer. Oke, selanjutnya di struktur yang sebelah kanan, ya, yang ini ada CH3. CH3 ini adalah C primer karena hanya mengikat satu C yang di sebelah kanan. Kalau yang ini C sekunder. Yang ini juga C sekunder. Nah, kalau yang ini, lihat C ini ya, di sebelah kiri dia mengikat CH2, sebelah kanan mengikat CH2, dan di atas mengikat CH3. CH2. Karena ada 3 atom C yang dia ikat, maka ini disebut C tersier. Yang ini C sekunder karena ngikat yang atas sama yang bawah. Kalau yang ini C primer. Ya, gampangnya sih gini. Kalau misalnya dia ikatannya itu tunggal, ya abaikan dulu yang rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Kalau dia C primer berarti si C-nya itu mengikat 3 hidrogen. Kalau C-nya mengikat 2 hidrogen berarti dia sekunder, ya, seperti yang ini dan ini. Kalau dia mengikat 1H, ya, mengikat 1 hidrogen berarti dia C tersier. Contohnya yang ini nih.
yang sebelah sini, yang sebelah kiri. Di situ C yang ini dia mengikat 1H. Ya, jadi kalau 1H yang dia ikat berarti dia C tersier. Kalau tidak ada H yang dia ikat, contoh ini C, dia tidak mengikat 1H pun, ya, berarti keempat tangannya berikatan dengan C yang lainnya, berarti ini adalah karbon kuarterner. Ya. Nah, kalau CH3 ini, CH3 yang ini adalah karbon primer. Kalau yang ini, ya, dia ini harusnya CH2, maaf. Dia mengikat C yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka ini adalah C sekunder dan yang ini adalah C primer, ya, seperti itu. Jadi kalau disuruh ngitung di struktur yang ini C primernya ada berapa? C primernya ada 1, 2, 3, 4. Primernya ada 4. Sekundernya ada berapa? Ada 1 yang ini. Tersiernya ada berapa? Enggak ada. Kuarternernya ada berapa? Ada 1 yang ini, ya. Maka jumlah atom karbonnya itu yang primer ada 4, sekunder ada 1, tersier ada 0, dan yang kuarterner ada 1. Total ada berapa C? Berarti di sini ada 6. Kita hitung C-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sudah sesuai. Nah, terakhir kalau di contoh seperti ini, ya, ini karena dia ikatannya rangkap 3, meskipun mengikat 1H, tapi dia hanya berikatan dengan 1 karbon yang lainnya, maka disebut karbon primer. Kalau yang ini, dia adalah karbon sekunder, karena mengikat C yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau yang ini adalah karbon tersier. Nah, CH3 yang ini dan CH3 yang ini adalah karbon primer. Ya. Baik, demikian ya cara menentukan jenis-jenis atom karbon dalam senyawa organik. Ada yang primer, sekunder, tersier maupun kuarterner. Tinggal kita lihat saja si karbon itu mengikat berapa karbon yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.